Salam jumpa dalam kasih Kristus Yesus melalui renungan harian Toraya Kamis 14 November 2024. Mari sambut firman Tuhan melalui pujian Ya Sumber Kasih Roh Kudus. Ya Sumber Kasih Roh Kudus, pancarkan apimu sehingga hati kami pun penuh semangat-Mu. Engkau ilhami kaum nabi menulis Alkitab. Oh, tolong kami mengerti maknanya yang tepat. Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Berakar dan bertambah teguh di dalam Dia. Seiring dengan perkembangan zaman, kita terus diperhadapkan dengan perilaku manusia zaman sekarang yang semakin beragam, khususnya remaja dan pemuda. Salah satu perilaku mereka masa kini adalah lebih senang dengan dunia digital, nonton TV, gawe game, dan lain-lain dibandingkan lingkungan keluarganya yang berdampak pada tidak terjalinnya komunikasi dalam keluarga. Anak-anak tidak betah di rumah, dan tak jarang banyak remaja dan pemuda terjebak dalam lingkungan toksik seperti narkoba, mabuk-mabukan, seks bebas, bahkan meninggalkan imannya kepada Kristus. Inilah realitas dewasa ini. Lantas, bagaimana kita merespon peristiwa demikian? Sapaan firman Tuhan hari ini memperlihatkan upaya Paulus meyakinkan jemaat Kolose bahwa mereka adalah orang-orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan yang telah dan akan terus mengubahkan mereka. Dengan sengaja Paulus membunyikan ini untuk menyadarkan mereka agar konsisten dan berintegritas terhadap imannya. Atau dengan kata lain, jemaat Kolose diajak memantapkan hati untuk terus berpaut sepenuhnya kepada Kristus Yesus. Keterpautan itu hendaknya terus dinampakkan dalam sikap hidup sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan dari kematian karena dosa, yang dengan berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, teguh dalam iman serta hidup bersyukur. Bagi Paulus, Yesus adalah pusat segalanya. Dialah kepala dan penguasa. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak berpaut sepenuhnya kepada Dia. Paulus telah mengingatkan kita tentang pentingnya hidup di dalam Kristus.
sebagai upaya dalam menjaga diri dan seluruh kawanan domba Allah. Dengan menjadi ciptaan yang baru, kita dimungkinkan untuk hidup dengan berpusat dan meneladani teladan-teladan Kristus, mengikuti apa yang menjadi karakter Kristus, untuk menjadi kekuatan kita dalam berpaut untuk berakar dan bertambah teguh di dalam Dia. Amin. Mari berdoa. Bersyukur firman Tuhan di hari ini tiada henti-hentinya disampaikan, dilayankan, dan menjadi bahagian kami. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus, kami senantiasa berproses dari dalam firman-Mu, mengikuti teladan-teladan Kristus. Bahkan sebagai manusia baru, kami terus berproses untuk meneladani dan melakukan apa yang menjadi karakter Kristus di tengah kehidupan ini. Peliharakan anak-anak Tuhan di hari ini yang terbatas karena banyaknya pergumulan kehidupan, karena sakit penyakit, karena perkara duka cita, ataukah putusnya relasi dengan teman, tetangga, dan orang-orang di sekitar kami. Bapa Surgawi, ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena itu terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.